Tapi juga harus ada yang mereka perhatikan gitu, karena mereka begitu pintarnya dengan pengetahuan yang sangat banyak. Kadang-kadang akhirannya jadi, sorry, sok tahu gitu. Tiba-tiba masuk ke sebuah lingkungan baru gitu ya, yang sebenarnya lingkungannya itu sudah ada sejak lama dan menerapkan aturan yang sudah ada gitu. Pengen main dirubah, pengen main ngerubah sistem gitu. Karena ya ketika kita masuk sebuah organisasi gitu dan sebuah institusi, kita nggak bisa asal asal baru masuk terus asal pengen ngerubah gitu, nggak kayak gitu. Kadang-kadang memang mereka kan pikirannya yang mungkin sangat tinggi gitu, sedangkan aturan yang ada atau sistem yang dijalankan itu begitu sangat sederhana gitu. Ya pasti ada alasannya kan kenapa yang sangat sederhana itu diterapkan gitu dan tidak menerapkan sesuatu yang sangat tinggi kan. Semua kan kita mempelajari karakter sifat orang-orang yang ada di lingkungan tersebut gitu. Ya pelan-pelan lah gitu kalau mau menerapkan suatu aturan yang mungkin lebih canggih atau lebih bagus atau lebih keren, ya apakah itu cocok dengan lingkungannya atau sesuai gitu dan bisa diterapkan. Percuma kita punya pikiran yang tinggi tapi nggak ada orang yang bisa ngejalanin sistemnya juga kan juga sia-sia ya gitu. Jadi ya itu yang harus hati-hati ya, jangan jangan so tahu mau ngerubah berbagai sistem gitu yang ada di lingkungan yang baru, karena bisa jadi ya pernah dilakukan yang seperti itu tapi nggak berhasil, akhirnya harus menyederhanakan sebuah sistem atau sebuah apa ya, sebuah aturan kali ya gitu. Dan jadi banyak banget ya teman-teman yang harus di. Tapi ya itu aku alamin sih kayak waktu aku kuliah gitu ya. Kayak pas baru lulus SMA tuh rasanya ini ya, rasanya menggebu-gebu gitu ya. Kayak kita tuh baru pikirannya atau logikanya mungkin baru jalan ya. Jadi pikirannya banyak banget terus apa yang kita mau sampaikan banyak banget gitu. Nah, dulu karena aku kuliahnya jurnalistik yang memang memaksa juga aku untuk menjadi seseorang yang kritis, ya aku pernah kena nih, kena mental juga gitu ya. Ketika aku ngomong aja gitu apa yang aku pengen sampein, tapi akhirnya ditanya dasarnya apa, ya kan, latar belakangnya apa, buktinya, bukti pen, bukti pendukung apa yang kamu ucapin itu apa gitu. Dan bukti telah terjadi akibat dari yang kamu mau sampaikan itu apa gitu. Jadi semua yang kita omongin itu sebenarnya kan harus ada dasarnya gitu ya. Jadi benar, yakin gitu ya. Oke, gitu. Semenjak itu adalah aku selalu melakukan yang, kalau kalian pernah nonton videoku yang sebelumnya ya, aku selalu melakukan literasi mendalam dulu gitu. Literasi yang sangat-sangat detail, jadi bukan hanya sekadar membaca dan membaca, misalkan ada sebuah kasus gitu ya. Jadi sebelum aku speak up, ya aku harus lihat dari dua sisi dulu, dan sisi yang tidak saling berseteru gitu misalkan gitu ya. Sebelum aku speak up ya aku harus cari dulu gitu dan cari dulu bukti-buktinya. Jangan sampai udah speak up terus ternyata kita di prank. Kan malu ya. Apalagi sifatnya nasional, ditonton sama banyak orang, ya ampun malu banget. Nah karena waktu kuliah aku diajarin kayak gitu, jadi kesotahuan aku tuh menurun dan selalu literasi dulu, strong riset ya, harus analisanya mendalam banget gitu. Bener-bener kayak detektif gitu loh, jadi harus cari bukti dari A, B, C, D gitu ya. Risetnya juga nggak cuman di permukaan aja, tapi juga cari-cari yang personalitinya orang yang ini tuh seperti apa gitu ya. Ya harus sampai sedalam itu gitu kan, terus diolah sama kita, baru ketika kita mau menyampaikan sesuatu ya itu harus
valid, dan kalau ada orang yang nyerang pun gitu ya atau berkomentar negatif, kita tahu bagaimana cara covernya gitu. Terus kemudian mempelajari lingkungan juga kan, itu bagian dari riset. Attitude apa sih yang harus kita gunakan di lingkungan tersebut gitu. Seperti halnya bikin konten kan beda ya. Kayak kita bikin konten di IG, di TikTok, itu kan beda-beda ya. Kita kan juga cari tahu ya karakter pengguna di setiap media sosial itu seperti apa, dan konten-kontennya kita sesuaikan. Ya itu makanya berhubungan kan, kalau kita belajar cari tahu bagaimana kita membentuk attitude yang baik untuk kita berhubungan dengan dunia luar gitu ya, kepake di semuanya sih sebenarnya gitu. Dan memang yang menentukan altitude gitu ya, tingginya karir kita di setiap bidang itu ya sebenarnya attitude kita gitu. Kalian tahu deh artis-artis yang umurnya panjang gitu, pasti attitude-nya bagus banget. Karena ya banyak orang yang seneng, ya kan? Banyak orang yang seneng, diajak kerja samanya enak, mau red card-nya mahal bagaimanapun ya pasti mereka mau. Jadi nggak pernah dibilang, ah si ini mah mahal, si ini mah mahal. Ah si ini mahal tapi attitude-nya baik, profesional banget. Ya kan? Make up-nya juga sudah hampir selesai, tinggal pakai lipstick. Aku pakai vinyl ink yang Saucy. Ini buat muka jadi seger banget. Oke, siap ketemu sama Gen Z yang keren-keren banget. Aku percaya kalian pasti akan jadi generasi yang super keren. Ingat, akan ada bonus demografi di tahun 2030 sampai 2045. Bonus demografi ini membuat kalian, para Gen Z, harus bersaing dengan banyak banget orang. So, kalian harus mencari pembeda dari orang lain. Ingat, good attitude itu harus dikolaborasikan dengan your aptitude, bakat dan keahlian, yang nantinya akan menentukan seberapa tinggi your altitude.